Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Pernahkah kita mendengar istilah New Age atau zaman baru? Banyak orang akan terkejut menemukan fakta bahwa zaman baru secara fundamental selaras dengan cita-cita sebuah kelompok manusia, tepatnya sebuah bangsa yang terusir dari tanah kelahirannya karena kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di masa lalu. Banyak hal yang kita kaitkan dengan zaman baru, peristiwa baru, sebenarnya bukanlah hal baru, tetapi merupakan bagian dari skenario lama yang dibuat sedemikian rupa demi satu tujuan, menjadikan kita sebagai budak sahaya mereka. Biarkan saya mengeluarkan dan mengendalikan uang suatu negara, dan saya tidak peduli siapa yang menulis hukumnya. Sebuah ucapan Lukas keluar dari mulut iblis berwajah manusia yang dilahirkan di antara mereka, secara tersirat mengungkap kesombongan dan kepongahan. Dahulu orang dan keluarga ini menjadikan manusia sebagai komoditi dagang lewat tentara bayaran demi mengeruk keuntungan. Tidak tanggung-tanggung, 600.000 pound sterling pada waktu itu atau setara 200 juta dolar untuk mengembangkan bisnis haramnya. Dan kini, bisnis itu telah berkembang di seluruh dunia tanpa kita sadari, telah mencengkram kehidupan kita. Ekonomi Big Star mengendalikan seluruh bank sentral, World Bank dan IMF. Dampak sebuah pandemi, banyak negara menghentikan dana pembangunan untuk dialihkan mengobati warganya yang tertular. Setelah sebuah negara dinyatakan terbebas dari pandemi, World Bank dan IMF akan memberikan pinjaman untuk pemulihan ekonomi yang porak-poranda melalui bunga pinjaman yang mencekik leher. Karena tidak ada jalan lain, ini adalah cara lama mereka di mana utang dijadikan sebagai alat penjajahan. Padahal baik World Bank ataupun IMF, sumbernya adalah pengusaha berkantong tebal dari bangsa mereka, para grandmaster yang sekarang berusaha untuk mengatur kehidupan setiap pria, wanita dan anak-anak. Mereka berkumpul bersama untuk membuat umat manusia di bawah perbudakan dengan cara menguasai kurensi, mata uang, setelah berhasil membentuk ekonomi Big Star. Adalah agenda sebuah koalisi jahat untuk mewujudkan negara adidaya, menggantikan Amerika Serikat yang kemudian akan mengatur seluruh kebijakan di dunia, baik hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Lewat tatanan baru, sebuah teknologi baru dirancang untuk mendikte kita, kapsul biokompatibel dengan skala mikron yang ditanam ke tubuh manusia. Ini bukanlah teori konspirasi, ini nyata. Anda bisa merisetnya. Mata uang tunggal dunia, single global currency, bahkan telah digagas jauh hari setelah akhir Perang Dunia Kedua. Boleh saja mereka saat ini terpisah antara dua kelompok yang bertentangan. Di satu sisi berpandangan ortodoks, di sisi lain berpandangan sekuler. Namun demikian, mereka tetap dipertemukan dalam satu doktrin yang sama yang mereka kultuskan, yakni bagaimana agar kejayaan agama dengan berbagai mitosnya, seperti kuil Sulaiman, tanah yang dijanjikan, bangsa dan manusia pilihan, bisa terrealisasi menguasai seluruh peradaban, di mana umat yang mereka anggap sebagai goyim dijadikan hanya sebagai alat pemuas nafsu bejat mereka. Untuk siapa? Untuk mempromosikan pemerintahan tunggal dunia dan agama tunggal dunia hingga Mesiah yang mereka nantikan tiba. Pertentangan antara yang hak dan yang batil adalah lama terjadi sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Iblis dan antek-anteknya menggunakan berbagai cara agar umat Islam dibelokkan ke arah kesesatan dan kekafiran. Umat Islam harus berhati-hati, tetap berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, serta para ulama. Insya Allah kita menang. Allahu a'lam bishawab.